lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kali ini kembali hadir bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Mutakin, tepatnya di Jalan Ahmad Atnawijaya, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, penting sekali tema ini kita angkat karena sekarang ini banyak sekali muda-mudi atau remaja kita saat ini sangat miris sekali. Bahkan ini mengikuti gaya demi mengikuti gaya yang akhir-akhir ini mungkin yang viral, yaitu salah satunya adalah boneka Labubu. Harga hingga puluhan juta rupiah beliau atau mereka gadekan, bahkan hingga menggadekan sebuah ketakwaan atau sebuah akidah. Nah, kita akan mengkaji bersama guru-guru kita yang insya Allah sudah hadir bersama para jamaah. Ada Ustaz Riza Muhammad dan juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Di segmen satu ini pemirsa, guru kita Ustaz Riza Muhammad akan menyampaikan bahaya FOMO atau fear of missing out dalam pandangan Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Rirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'in mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Jangan pernah merasa iri. Jangan pernah merasa tidak suka dengan rezeki orang. Irrijali nasibum mimma iktasabu. Seorang laki-laki mendapatkan apa yang telah diusahakannya. Walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Seorang wanita mendapatkan apa-apa yang telah diusahakannya. Was'alillaha min fadlihi. Berdoalah kepada Allah agar kau mendapatkan karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu apa yang engkau kerjakan. Quran surah An-Nisa ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di era digital dan sosial media, semua orang pasti pakai yang namanya sosial media. Tetapi setiap sesuatu akan menghasilkan sebuah dampak, baik dampak positif ataupun negatif. Nah, kali ini sosial media banyak menghasilkan dampak yang kurang baik, yang dalam bahasa kerennya disebut fear of missing out atau yang disebut FOMO. Apa Bu? Lagi? Itu bahasa kerennya Besti. FOMO adalah gejala yang disebut kecemasan, khawatir, rasa takut kalau Anda tidak ikut-ikutan tren. Sekarang kan begitu, ya enggak? Lagi muncul tren boneka Labubu. Beli deh boneka Labubu. Manfaatnya tidak tahu, yang penting sok gaya, sok aksi, OMG. Hello.
Ibu, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan mubadir, beli barang gak ada manfaatnya, beli barang gak ada rasanya. Seorang muslim jangan sekedar ikut-ikutan tren, tapi mesti tahu apa manfaat apa yang kita beli untuk diri dan orang lain. Kan dalam satu hadis sudah disebutkan, ya Rasulullah, ayyunas ahabbu ilallah ta'ala. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala, Nabi menjawab, anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat. Buat apa punya barang kalau tidak bermanfaat hanya buat pamer? Halo? Punya mobil gak bisa dipinjam, punya motor gak bisa dipinjam, punya kalung gak bisa dipinjam. Ya. Setiap harta yang kita miliki ada hisapnya. Mohon maaf, satu kancing baju yang Anda pakai akan dipertanggungjawabkan dari mana dan untuk apa. Itu kenapa FOMO, fear of missing out, adalah gejala penyakit hati. Ibu, kan Nabi sudah berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, jasadnya baik. Kalau dagingnya busuk, jasadnya busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Seorang mukmin terkadang lebih memperhatikan ibadahnya, tapi jarang mengontrol hatinya. Sedangkan Nabi mengajarkan tazkiyatun nufus, mencuci hati. Kalau sekedar syariatnya jalan tapi hatinya tidak terkontrol, akhirnya apa? Terkadang dia sekedar ibadah, walaupun ibadahnya rajin, tetapi ngomongin orang juga. Bapak Ibu, jamaah damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah. FOMO, penyakit hati. Maka penyakit hati ini harus diamputasi. Dengan cara apa? Kembali kepada prinsip yang diajarkan Rasulullah. Ajaban li amril mu'min. Innahu amrahu kullahu khair. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara. Fakana khairul lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara. Fakana khairul lahu. Menakjubkan seorang mukmin. Prinsip hidupnya selalu baik. Apapun yang diterima selalu baik. Ketika Allah mengujinya dengan berbagai cobaan, dia bersabar. Ketika Allah melapangkan rezekinya, dia bersyukur. Sebaiknya prinsip ini yang kita pakai untuk membuang atau mengamputasi penyakit hati yang lebih dikenal dengan FOMO, fear of missing out. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. FOMO itu apa? Kecemasan yang berlebihan, khawatir, takut. Kalau tidak ikut tren, ketinggalan. Hingga penyakit ini harus diantisipasi. Dengan cara apa? Yang pertama, perbanyak bersyukur kepada Allah. Mintalah kekuatan rasa syukur dihadirkan. Agar apa? Tidak pandai melihat nikmat orang. Tidak sakit hati dengan rezeki. Terkadang kita tidak suka dengan kebahagiaan orang SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Maka faktor pertama yang harus kita miliki, rasa syukur yang besar kepada Allah. Agar apa? Tidak suka melihat nikmat orang lain hingga timbul hasad dalam dirinya untuk menghilangkan nikmat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu hasad? Huwa tamanna zawalan nikmati an sahibiha. Perasaan ingin menghilangkan nikmat rezeki orang. Di bawahnya ada penyakit hasad namanya ghibthah. Al hasad huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Perasaan di mana tidak menyenangkan atau tidak menyenangi nikmat orang, tetapi cuma sekedar membenci, itu ghibthah. Maka hasad dan ghibthah sama-sama berdosa dan bagian dari FOMO, akibat kita ikut-ikutan tren orang lain yang tidak bermanfaat. Semoga bebas dari penyakit FOMO. Amin. Ya Rabbal
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad telah menjelaskan di segmen 1 ini betapa bahayanya dampak daripada fear of missing out atau kita takut akan ketertinggalan. Dampaknya diantaranya kita hidup boros, kemudian juga iri dengki. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dan perlu kehati-hatian bagi diri kita, khususnya kita bagi umat muslim. Bukankah kita seorang mukmin harusnya mempunyai izah atau mempunyai sebuah kebanggaan, yaitu akidah dan juga kekuatan iman kita? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya nanti di segmen kedua bersama guru kita Kiai Haji Sumarno. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. FOMO atau Fear of Missing Out, satu istilah yang sangat tren di kalangan anak muda sekarang ini dan dampak negatifnya sangat luar biasa sekali. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang tentu mempunyai keimanan yang tinggi tidak harus ikut-ikutan. Nah, kita akan menjelaskan penjelasan dari guru kita Kiai Sumarno Syafi'i bagaimana layaknya seorang muslim yang mulia untuk tidak ikut-ikutan. Silakan Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayyamih. Amma ba'd. Al-Mukarramun Adinda Ustadz Riza Muhammad, bapak-bapak dan ibu-ibu, khos kita yang tercinta, para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Tren kehidupan kita saat ini memang sudah amat sangat mengkhawatirkan. Ketika kehidupan kita yang sudah diwarnai dengan pengaruh-pengaruh luar, prinsip jalan hidup kita pada akhir gilirannya sekarang sudah mulai kalah sama ikan yang ada di lautan. Bu, sering beli ikan? Suka masak ikan? Apa yang paling ibu suka, ikan apa? Ikan laut apa ikan tawar? Coba tuh lihat ikan laut, Bu. Ibu mau masak ikan laut, itu laut asin. Ikan tinggalnya di laut. Ketika ibu mau goreng ikan, pastikan kasih garam nggak? Digaremin nggak? Padahal kan kuduknya nggak kudu pakai garam lagi karena udah tinggal di laut. Ikan punya prinsip, kita kadang hidup dibentuk dengan keadaan. Apa yang menyebabkan semacam ini? Nah ini yuk kita kupas bahas pelan-pelan. Tadi Ustadz Rejo udah ngomong banyak banget, ngalor ngidul. Apa yang disampaikan oleh Allah? Jawabannya cuma satu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa na'an nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mampu bisa menahan hawa nafsunya, dia takut di hadapan Allah. Karena sekarang sudah dibentuk bagaimana orang sudah kehilangan rasa takut dulu kepada Allah. Ada kebutuhan, ada kemauan. Kira-kira lebih banyak mana di antara kita sekarang ini butuh apa mau? Pantes hidupnya susah mulu. Betul apa betul? Padahal Pak, butuh kita singkat, cuman buat makan, bisa bernaung, bisa tidur, cukup ibadah, selesai. Cukup apa kagak? Yang bikin kita susah sekarang ini, Bu, apaan? Gede mau, kebanyakan maunya kebanyakan daripada kebutuhan. Sehingga pada akhirnya zaman sekarang ini orang lebih banyak dibawa yang namanya susah dengan kemauan ketimbang susah mau. Bingung-bingung. Apa tadi? Susah
dibikin susah sama kemauan. Makanya kan di sini nih pentingnya satu kita ngaji. Masa kita kalah sama ikan yang di laut, ikan hidup di tengah-tengah air asin tapi nggak asin. Sampai kadang-kadang ada istilah ikan asin, itu pun kudu digaremin. Nah kita nggak ada yang garemin, tahu-tahu asin sendiri, kan pusing kepala kita. Pusing apa pusing? Pusing gak Neng? Pusing. Kenapa nih? Karena kebanyakan kemauan. Kemarin yang kepengen HP yang mahal, sungsang sumbel, ampe pinjol jadi tumpuan. Di sono orang sini alhamdulillah sama. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kita nih takut dulu sama Allah. Allah tahu loh apa yang ada di dalam kemampuan, dan Allah sudah berikan sesuai dengan kelayakan diri kita. Tidak pernah Allah memberikan sesuatu yang di luar kelayakan dan kemampuan diri kita. Ingat, apa yang Allah kasih inilah yang terbaik buat kita. Biar hidung pesek, bibirnya doer, pipinya tembem, hitam legem kayak pantat dangdang. Taruhlah mukanya pas-pasan kayak dompet tanggung bulan. Yang Allah kasih itu cocok buat kita. Kadang-kadang kan kita kagak nerima karena banyak mau ngelihat orang. Hidup kalau berkaca sama orang belum tentu jadi orang dia, belum tentu kayak dia. Tetap ya diri kita. Yang pesek dioperasi pengen mancung. Akhirnya mancung mah kagak kayak Pinocchio. Bener apa bener? Allah ciptakan kita nih orang Asia Tenggara yang mukanya nggak oval, agak bulat, pas Allah kasih hidung kita secukupnya dah. Kenapa? Buat hemat napas. Betul-betul. Umurnya jadi panjang. Dioperasi pengen hidung mancung. Begitu mancung kan nggak pas. Muka bulat, hidung mancung kayak tutup saji. Aduh, kelakuan tadi FOMO, sekarang lebih parah lagi, model jadi hidupan. Nah kalau udah hidup dengan kegawa-bawa model, apa yang terjadinya? Jangan harap dia akan mendapatkan ketenangan. Tadi orang yang bisa mendapatkan ketenangan, rasa hatinya takut dulu kepada Allah. Yang kedua, mampu ngerem hawa nafsu. Hidup ukur dengan kemampuan dan lihat kebutuhan, jangan ukur dengan Ingat, hidup ukur dengan kebutuhan dan sesuai dengan jangan kita ukur dengan tiga aja tuh pikirin. Ini kan kadang kita yang terjebak internet. Saya nggak salahkan internetnya, emang sudah masanya zaman digitalisasi. Islam tidak melarang dunia digitalisasi, cuman kita yang kadang-kadang tidak pernah pandai menserasikan diri untuk bisa kompromi dalam diri kita. Kenapa? Tadi banyak mau, lupa sama Allah. Makanya supaya kita ingat sama Allah, kuncinya yang pertama, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak sadar ingat diri kepada Allah, biar hati kita tenang. Kira-kira banyakan ngaji apa nonton YouTube? Woi, banyakan ngaji apa nonton YouTube? Kuatan mana nonton Korea sama baca Quran? Tuh, jujur kagak ditanya jawab, Pak. Ya inilah korban FOMO semua nih. Nih udah belum nih? Lanjut. Terusin. Coba kalau kita baca Quran 10 menit baru mata kita ngelihat Quran, dapat 10 menit, Bu. Maaf orang di kampung saya di sini sih alhamdulillah. Itu liwat 10 menit terbalik Quran yang ngeliatin kita. Coba kalau nonton film Korea apalagi nonton film India, wah 3 jam tuh mata udah kayak ikan asin. Melotot berhenti. Benar apa benar?
Bagaimana jiwa mau tenang, hati yang tenang di tengah-tengah yang namanya badai dunia pameran semacam ini, yang dibawa dengan dunia digitalisasi. Kalau kurang-kurang benteng pertahanan, jangankan yang muda-muda model begini, nenek-nenek aja ngikut. Ke rambut dimacem-macemin. Iya Bu ya. Mending kalau pakaiannya pas, cakep, maaf Bu orang sono. Udah nggak ngukur badan, udah tuh badan kayak gentong. Pakai baju yang serba ketat, kita kagak lihat kelihatan. Kita lihat juga menakjubkan. Maju kena, mundur mentok. Satu, zikir, ingat sama. Selanjutnya bagaimana Pak? Ntar kita terusin segmen berikutnya. Ada kuis. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan kejelasan yang lebih lengkap lagi di segmen kedua ini. Satu hal yang menjadikan ke note ataupun bahkan status WA kita, yaitu dahulukan kebutuhan daripada kemauan. Nah, itu yang terpenting. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi tema yang sangat menarik sekali ini. Tapi sebelumnya, Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah kepada para jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Nah jamaah, alhamdulillah kali ini seperti biasa saya akan berbagi berkah untuk jamaah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Gampang, tinggal menjawab pertanyaan yang menjadi materi di awal saya tadi. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Sudah siap? Penyakit akhir zaman akibat dari sosial media disebut FOMO, fear of missing out. Nah, apa pengertian dari FOMO? Ada? Ya silakan. Silakan Mbak, boleh kemari? Masya Allah. Duduk di yang paling depan kayaknya bisa nih ngejawabnya. Karena sangat memperhatikan. Ya, sekali lagi FOMO, fear of missing out. Perasaan apa itu? Karena ini disebut sebagai penyakit hati. FOMO atau fear out missing out itu perasaan cemas atau takut seseorang ketika ketinggalan tren. Ketika ketinggalan tren. Jadi kalau dia sampai ketinggalan cemas banget ya. Ya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jawabannya benar dan seperti janji saya tadi. Mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah, jangan lupa dipotong pajak ya. Demikian, insya Allah kita akan kembali lagi. Silakan Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, masih bersama Ustadz Riza Muhammad dan juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan bersama jamaah yang ini Masya Allah muda-muda, kebanyakan dari ananda adik-adik kita yang mudah-mudahan bukan dari korban FOMO atau apalagi korban boneka Labubu, nauzubillah semua nauzubillah ya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Kami persilakan Ananda atau Ukhti Maulida ya. Ukhti Maulida, silakan boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maulida dari Jakarta, izin bertanya Pak Ustadz, gimana caranya seorang remaja bisa tetap menjaga sikap takwa, padahal di lingkungannya itu tuh pergaulan di kota besarnya banyak yang fokus ke kesenangan duniawi. Soalnya kan suka ngerasa sulit buat tetap teguh pendiriannya untuk bersikap takwa. Karena pengaruh oleh teman-temannya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Ustadz Riza. Konsisten dan istiqomah itu memang tidak mudah. Diri ini dipengaruhi oleh 2 faktor, inside and outside. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu apa? Nafsu dan kemauan diri. Ini kalau tidak punya self control, tidak punya pengendali, maka akan kebablasan. Maka seperti tadi yang dikatakan oleh Kiai Haji
Sumarno Syafi'i, kalau ternyata inside control kita itu adalah berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang banyak beriman adalah orang yang berzikir kepada Allah. Kekuatan zikir ini akan membuat tatma'innul qulub, jiwa tenang, sehingga kita punya self control yang kuat dan tidak ikut-ikutan. Makanya siapapun yang duduk di sini, tolong setiap saat tazkiyatun nufus, mencuci hati. Jangan cuma cuci baju guys. Mencuci hati. Jadi Nabi mengajarkan sistem mencuci hati. Tazkiyatun nufus. Karena apa? Dengan mencuci hati kita punya self control, pengendali agar tidak mudah ikut-ikutan dan terpengaruh. Karena apa? Jiwa manusia ini berada di antara dua faktor. Kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi, ya enggak? Kalau tidak diikuti, mengikuti. Itu fitrahnya. Jadi tolong insight dari dalam lebih dikontrol kepada aspek dzikir. Perkuat pendekatan diri kepada Allah. Dekatkan dengan ibadah. Banyak menyebut nama Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Insya Allah tatma'innul qulub. Jiwa kita akan mantap dan istiqomah. Yang kedua outside. Dari luar. Pengaruh dari luar itu siapa? Pertemanan. Nabi berkata, Ar-rijal ala dini khalili, falyandur ahadukum may khalil. Al-mar'ah ala dini khalili, falyandur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya tergantung agama temannya. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau ibu berteman dengan wanita bertitle bigos, biang gosip, maka Anda juga ikut-ikutan. Tiap ketemu orang, begitu. Karena apa? Lingkungannya bigos, biang gosip. Tapi kalau ibu berteman dengan wanita-wanita yang ahli surga, lembut perkataannya, bagus sikapnya, insya Allah Anda pun akan terwarnai dengan tabiat itu. Maka tolong teman dudukmu perhatikan. Falyandur ahadukum mayu khalil. Lihatlah dengan siapa engkau berteman. Lihatlah di mana engkau duduk. Karena teman dudukmu akan memberikan pengaruh. Halo? Jawabnya hai dong. Halo? Outside yang kedua, yakni kuatkan diri dari pengaruh setan. Saya terkadang heran nih sama ibu-ibu, sudah tahu setan itu musuh, kenapa harus menjadi sahabat Anda? Hah? Sudah tahu setan itu musuh yang paling nyata, tetapi terkadang kita mengikuti pengaruhnya, mengikuti ajakannya, mengikuti bisikannya. Itu kenapa perasaan kontrol yang dari dalam berupa tazkiyatun nufus ditambah pergaulan dari teman-teman yang kita miliki dan prinsip setan adalah musuh adalah tameng untuk kita agar kita istiqomah dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Amin, amin. Semoga menjadi hamba Allah yang baik. Amin, amin, amin. Tapi yang menjadi hal yang cukup membingungkan itu, Ustadz, ketika kita ingin menjadi solih atau solihah, ingin menjadi takwa, ada aja omongan, udah lu jangan sok munak deh, jangan sok solih dan jangan sok, ya itu repot juga. Itu sikap apa yang harus kita lakukan tuh Ustadz Riza? Kalau menghadapi orang seperti itu, amalkan surat Al-Furqan ayat 63. Oke. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang berkata-kata jahil, ini jahil kan? Ya. Alah sok suci lu. Ya. Jawab dengan salam. Doakan dia. Barakallahu fiik. Semoga berkah untukmu dan hidayah Allah datang padamu. Udah kelar. Oke, Gitu Masya doang. Allah. Gak usah diambil pusing ya Bu ya. Oke. Bukan, Gitu. bukan dibacakan ayat kursi ya Ustaz. Baik, berikutnya kami persilahkan untuk penanya dari jamaah ikhwan, yaitu Nanda atau Bapak ini. Syahril, silakan boleh berdiri. Oh Masya Allah, Abang Syahril. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelumnya saya dari Bogor, izin bertanya kepada Gurunda yang mulia. Pertanyaannya tuh kita ini sekarang hidup di zaman modern ya Ustadz. Nah, yang apa-apa tuh serba ngikutin gengsi. Nah, kalau salah satu misalnya teman kita yang seperti itu, demikian yang menggadaikan ketakwaannya demi gaya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menyikapi serta mengingatkan teman kita yang seperti itu tanpa menyakiti perasaannya? Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang hidup pasti akan menghadapi masalah. Di dalam masalah pergaulan lingkungan kehidupan kita sehari-hari, memang hal-hal yang semacam ini menjadi dilematis. Maka Allah sampaikan bagaimana menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang semacam ini bertanya tapi mengolok. Mau dibilang mengolok juga nanya, kan begitu? Jawabannya enteng dah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Ajak mereka itu bil maw'idatil hasanah, dengan mau'idah. Apa itu mau'idah? Artinya adalah memberikan advice, nasihat. Kamu ngerti advice, nasihat. Kasih nasihat yang baik. Soal dia mau terima, enggak mau kagak terima, bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya ayuhan nabi balik ma unzila ilaik. Nabi aja diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, bukan untuk memaksa. Ini kan kadang-kadang kita juga terdorong mau ngajakin orang ke bawah nafsu. Bu, mau ngajak orang tapi juga pakai nafsu. Saya mah tuaan duduk aja dah, biarin cuma mudaan. Gerak-gerak, capek bu, saya pulang udah jam 3 malam. Ini kan kadang-kadang ada getaran emosi di dalam diri kita, nggak bohong. Sama, saya juga begitu. Jangankan orang awam, yang ustadznya juga sama. Lah ustadz juga manusia, kiai juga manusia, nabi juga manusia, sama-sama manusia. Cuman bedanya apa? Bedanya nabi itu dapat wahyu dari Allah dan bisa mampu mengendalikan diri. Kalau kita hanya tahu menyampaikan, kadang-kadang kita juga didorong sama setan. Timbul kepengen apa orang yang kita sampaikan, apa orang yang kita nasihati, langsung bisa mendengar, mau nerima. Yang berhak memberikan hidayah siapa? Allah. Sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini penyakit kita. Kadang-kadang kalau kita udah nasihatin orang, pengen orang itu spontan ngikutin dan pengen bener. Sama juga kita punya anak, pengen anak kita jadi bener. Kalau Allah belum kasih hidayah, sambar geledek tuh anak nggak bakal bener. Biar mulut kita berbusa nggak bakal bener. Dibawa ke tempat kemana juga nggak bisa benar. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan kondisi keadaan yang dilihat oleh mata kita, doakan dia supaya dapat hidayah. Insya Allah. Ini berat bu. Ini kemauan kita. Ini masalah yang terjadi. Ya. Yang kedua, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, setelah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Makanya tadi pertama bil hikmah, pakai hikmah. Hikmah apa? Pakai ilmu, pakai strategi. Gini,
Orang lagi mabok kita nasihatin, kira-kira berantem kagak? Woi, berantem kagak? Bu, ibu punya suami ibu lagi yang namanya kena keracunan wanita sebelah. Apa penyakit apa namanya tuh? Lagi kena penyakit selingkuh. Kalau ibu nasehatin kira-kira gimana? Berantem kagak? Piring terbang, gelas melayang, perabotan pada rusak, hati juga kagak tenang. Santai bu, slow, pakai strategi. Bil hikmah. Lah kalau kita nggak pakai strategi, langsung kita antem laki kita marahin. Jangan coba-coba. Paling-paling kita cuma bisanya ngambek bebuntal. Ngomong sama laki, kalau begini pulangin aja deh gua ke rumah orang tua gue. Wajadilluhum billati ya ahsan. Entar ini jawabannya panjang, waktunya singkat. Next time. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan di segmen berikut. Nah, tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, masih dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu kekhawatiran akan diri kita atas ketinggalan, takut ketinggalan zaman atau yang kekinian. Nah, itu merupakan satu istilah yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, kita akan gali lagi lebih dalam lagi dan kita akan buka sesi tanya jawab lagi. Yang pertama kami persilakan Ibu Makfiro dan nanti akan Kiai Sumarno yang akan menjawab bersama-sama saya di sini Yai ya, siap ya. Saya temenin Yai, tenang Yai. Silakan Ibu Makfiro. Ibu Makfiro ini ada pengalaman apa? Mungkin pernah merasa takut ketinggalan zaman atau merasa nggak ngetren gitu. Silakan Bu Makfiro mungkin bisa bercerita dulu. Kebetulan saya tipe orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kebetulan saya tipe yang introvert, jadi kurang tahu kalau pergaulan luar kayak gimana. Oke, jadi sebenarnya satu hal yang patut disyukuri juga sebetulnya Bu Makfiro ya. Karena nggak punya teman aja sih. Karena nggak punya teman. Tapi HP ada ya, komunikasi dengan teman-temannya ada ya. Iya, ada. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan Bu Makfiro? Nanti akan dijawab Kiai Sumarno. Saya mau izin bertanya, kebetulan saya dari Jamiah Muslimat Tegal. Pak Ustadz, bagaimana jika kita mengikuti gaya masa kini dengan berpakaian islami tapi tidak sesuai syariat? Apakah itu termasuk menggadaikan takwa? Baik, terima kasih Bu Makfiro atas pertanyaannya bagaimana kita berpakaian seperti muslimah tapi tidak sesuai syariat, begitu ya? Aku seneng ngarep lah wong Tegal. Oh, ajak lalen lah pokoknya. Silakan ya. Siapa Mbak? Bu Makfiro. Ibu Makfiro. Ibu Makfiro. Tegalnya saking gundi. Adiwarna Tegal. Banjaran tah. Iya. Adiwarna. Iya. Banjaran. Oke. Untuk berikutnya nanti dilanjutkan ngomong di warteg depan. Ya wis engkol duit. Ya wis kan kita harap kenal-kenal dikit tuh. Apa-apa ya. Bu, yang namanya FOMO tadi, korban daripada ikut-ikutan, apapun yang kita ikuti pertama harus berdasarkan ilmu. Boleh saja kita ngikuti, namanya taklidul a'ma. Dalam hal apa? Kalau kita tahu kita punya ilmunya, insya Allah kita nggak akan terbawa. Tidak semua yang disampaikan itu jelek dan tidak semua yang orang sampaikan juga itu bagus. Contoh tadi kayak orang berikan contoh mode boneka. Bagus nggak boneka? Bagus nggak? Bagus boneka. Kalau yang megang anak-anak. Lah kalau nenek-nenek megang boneka, itu gendeng iwangarana. Ya kan begitu. Makanya harus pakai ilmu. Lalu bagaimana kalau orang yang tadi ikut-ikutan sampai mereka ini adalah keluar daripada syariat? Inilah tadi yang dikatakan tadi, saya belum semuanya tuntas. Memang di akhir zaman ini bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadisnya, kita ini lagi berperang. Perang apa? Lawan nafsu.
Afdulul jihad antujahidan nafsak. Semulia-mulianya orang yang berjihad lawan hawa nafsu. Dirangsang nafsu kita, didorong kemauan kita dengan berbagai macam cara, dia masuk merusak jembatannya dari nafsu supaya kita apa? Tergelincir mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka. Soal cocok enggak cocok, pas atau enggak pas, yang penting mode. Kalau sudah ini yang terjadi, jelas akan terjadi khalifus syariah. Wa man khallafa ala syariah, orang yang bertentangan dengan syariat, yakni adalah dia melawan daripada hukum Allah, dia berdosa. Kemudian kalau udah tahu kita salah, kita dosakan, kita pengen cari layoutnya jalan keluar. Jangan hanya pandai menduh tapi nggak bisa berikan ke jalan keluarnya. Oh, layoutnya gampang. Kalau udah bikin salah, bikin dosa, buru-buru apa? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Cepat buru-buru taubat. Istighfar, bibir istighfar, langkah kita menghentikan itu perbuatan. Kalau kita udah tahu, kalau belum tahu bagaimana? Ya cari tahu. Kalau kita nggak cari tahu, kita akan jadi korban selama-lamanya. Na'udzubillah min. Oleh karena itu inilah pentingnya majelis ilmu, supaya kita tahu, bisa memilah, bisa memilih. Kalau kita nggak pernah yang namanya mau majelis ilmu, nggak tahu ke majelis ilmu, nggak tahu ke pengajian, masya Allah, nggak semuanya kita anggap itu benar. Orang sekarang lebih gampang untuk merusak dan menyusupinya, apalagi dengan dunia digitalisasi. Ya Allah, ya Robi, ini ibu-ibu, bapak-bapak itu di HP, sorga ada, neraka ada. Ini yang dibilang sorga di tanganku, neraka juga di tanganku. Tinggal mau pencet yang mana. Ada semua di situ. Tapi kalau kita punya filter tadi, ada ilmunya, yang kita pilih tentu yang positif. Yang kita ambil tentu yang baik. Betul-betul. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, apa yang kita lihat jadi panutan. Akhirnya sekarang tontonan jadi tuntunan jadi gara-gara yang ngasih tuntunan juga pada ikut-ikutan, menang gaya doang. Halo, akhirnya pengen tonton, pengen riak, pengen dilihat orang. Ibu baru ngaji, duduk aja juga langsung foto, cepret, update status, menuju jalan sorga. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal. Itulah jawabannya secara singkat. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Sumarno atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Pak Iwan yang akan mengajukan pertanyaan dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, kira-kira doa atau bacaan apa untuk menenangkan jiwa yang sedang gelisah, apalagi melihat teman atau senang, sehingga ada rasa SMS ya. Kayak SMS susah tadi melihat lah, orang ya. senang melihat orang susah ya. Ya, betul, SMS itu. Itu aja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Iwan. Silakan. Bagaimana Ustadz Riza? Bisa nggak sih kalau ada orang senang kita ikut senang? Bigas, bisa nggak sih kalau tetangga kita beli mobil kita ikut senang? Jangan tetangga beli kipas ibu yang putar-putar. Tetangga beli kulkas ibu yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas ibu yang kepanasan. Tetangga umroh ibu yang pingsan. Itu konsepnya penyakit iri. Padahal memang dianjurkan kita senang melihat orang senang. Da'watul mar'il muslim li akhihi bidahril ghaib
mustajabah. Orang yang mendoakan saudara muslimnya dan senang dengan rezeki orang lain, maka ketika dia berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah. Dan ketika kita mendoakan orang, ya Allah beli mobil, nggak begitu ekspresinya, ya Allah beli mobil, nggak gitu. Ya Allah beli mobil ya, alhamdulillah. Maka wa malakul muwakkalu, malaikat yang mendengar perkataan kita mendoakan orang itu, amin, berkata amin, walaka bimithlihi, dan dikembalikan kepada orang yang mendoakan tadi. Ya Allah beli mobil ya, alhamdulillah, senang saya. Nah, malaikat yang mendengar, suatu saat nanti kau segera punya mobil juga. Masya Allah. Jadi Bapak, kalau ada tetangga beli mobil, Bapak loncat-loncat aja. Ya Allah, beli mobil, senang. Karena apa? Berdasarkan hadis ini, maka apa yang kita sampaikan kepada orang itu, maka akan kembali kepada kita rezekinya. Tapi gak usah khawatir, ada doa menjadi orang kaya. Mau? Yang membaca doa ini, insya Allah dari Rasulullah doanya, maka rezekinya akan melimpah. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Ini doa pelancar rezeki. Ada kalimat Allahumma akthir mali, ya Allah perbanyak duitku. Jadi boleh Ustadz minta perbanyak duit? Ya bolehlah. Sekarang hidup itu harus realistis, ya enggak? Segala-segala butuh duit. Segala-segala pengen duit. Biar kata suami jelek yang penting banyak. Tuh kan? Astaghfirullahaladzim. Biar kata suami hitam yang penting sering kasih. Tuh kan? Ya Allah. Suami kerja bolak-balik ninggalin istri gak apa-apa, yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata suamimu gak penting-penting amat. Yang paling penting adalah istri siapa ini? Tapi memang harus realistis, ya enggak? Maka doa yang diajarkan Rasulullah tadi Bapak, itu adalah doa pelancar rezeki. Allahumma akthir mali, perbanyak duitku, perbanyak malku, perbanyak rezekiku. Wa waladi, perbanyak anak-anakku. Wa barikli fi a'taitani, berikan kepadaku keberkahan, ketaatan yang sempurna. Wa atil hayati ala tu'atika, berikan aku umur yang panjang. Wa ahsin amali, perbaiki amalku. Waghfirli, ampuni aku. Maka siapa yang rajin doa dengan doa Rasulullah ini, insya Allah tidak perlu SMS, susah melihat orang senang. Ibu, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Nabi mengatakan tidak ada kemuliaan seorang hamba melainkan doa. Makanya penyakit hati harus disembuhkan dengan doa dan zikir kepada Allah. Insya Allah baik-baik saja. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Riza. Paling tidak ketika kita mempunyai sakit hati, kita langsung terapkan doa apa yang tadi diajarkan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Nah pemirsa, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masih dalam sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu demi gaya menggadaikan takwa. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah kami persilakan satu penanya, Ibu Umah, yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza dan juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Ibu Umah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ibu Umah Jamaah Al-Muttaqin. Ustadz, izin mohon bertanya, bagaimana dengan fenomena akhir zaman ini, pasar-pasar masuk ke kamar kita. Nah, apakah ada sunnahnya ketika membuka aplikasi pasar atau mall dalam HP kita ini dengan membaca doa masuk pasar? Yang kedua, bagaimanakah kita supaya istiqomah? Karena apa? Karena sekarang ini sudah tren sekali setiap tahun ibu-ibu majelis taklim dengan seragamnya yang gonta-ganti. Ini jadi supaya tidak ikut tren itu ya. Jadi kita yang nambah ilmunya saja. Karena tadi saya mendengar Ustadz bahwa kancing satu biji pun kita akan dihisab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini demi gaya ya, akhirnya harus bergonta-ganti busana untuk datangin majelis taklim. Kami persilakan Ustadz Riza terlebih dahulu. Apakah ada doa khusus Ustadz untuk membuka aplikasi online shop begitu ya? Karena kita masuk pasar pun ada doanya begitu. Silakan Ustadz Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu dibutuhkan dalam semua aktivitas keseharian kita. Apapun yang diniatkan karena ibadah, maka membutuhkan doa. Berhubungan badan suami istri, masuk kamar mandi, masuk pasar, termasuk buka aplikasi online shop, agar apa? Tidak tergoda oleh syaitan. Iya kan? Terkadang jiwa konsumtif itu selalu dibisikkan setan. Makanya dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang tidak berzikir kepada Ar-Rahman, tidak berdoa, tidak baca Quran, dan tidak dekat kepada Allah, maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setan dalam tubuhnya yang bernama qarin itu akan menggodanya. Makanya semua aktivitas apa aja deh, doa dulu. Minimal bismillah, ingat kepada Allah. Karena ayat ini menegaskan, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak memulai dengan doa, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka jin dalam tubuhnya akan menggodanya. Makanya diperlukan the power of doa, kekuatan doa. Apapun yang akan kita lakukan, bismillah minimal kita ucapkan untuk mengendalikan sesuatu yang nantinya akan mengajak kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik. Terima kasih Ustadz Riza atas jawabannya. Nah, berikutnya I Sumarno, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana fenomena ibu-ibu sekarang ini ketika pengajian bergonta-ganti busana muslim, bergonta-ganti jilbab, ini demi gaya atau demi takwa ini? Silakan ya I Sumarno. Saya bilang tadi antara kebutuhan dan kemauan. Kadang-kadang kita ini terjebak sama kemauan ketimbang kebutuhan. Tapi nggak luput juga, dia mau ganti seragam 1 hari 7 kali. Kalau memang dia mampu, dia ada, selagi itu yang namanya pakaiannya dipakai ibadah jauh lebih baik. Orang pakai seragam, seragamnya buat ngaji. Kecuali seragamnya buat pergi jalan-jalan, pergi ke mall, atau pergi kebun binatang ngelihat monyet. Ini kan seragamnya dipakai buat ngaji. Dan saya kira seragam yang dipakai ibu-ibu tren sekarang ini kan bajunya adalah baju muslimah, tutup aurat. Memang dampaknya begini, yang ada, yang mampu, yang kuat bisa beli, akibatnya yang kagak mampu kebawa maksain diri, sampai utang pinjem. Ngambil baju seragamnya enak, bayarnya susah. Ini penyakit. Makanya begini dah, kita juga kan kadang-kadang boleh ganti seragam. Mau punya seragam 100 juga silakan. Tapi diukur dengan kemampuan jamaah. Terutama pimpinan majelis taklim. Saya sampaikan, idza amma ahadukum falyanzur ka waraah. Kalau kita jadi pemimpin, lihat di belakang kita.
Ini kadang-kadang kita nggak ngukur yang orang di belakang kita, yang jemaah kita. Yang kita ukur adalah diri kita. Maaf, sering saya dengar pengajian, ibu-ibu besok kita mau pergi ziarah, tolong seragamnya pakai yang ini ya. Kalau yang nggak punya beli. Bagi yang punya kecil, bagi orang Tegal mudah. Tapi kan ntar bagi orang yang kagak punya bagaimana, Bu? Sementara dia mau ngaji, dia pengen ngaji, nggak punya seragam, akhirnya nggak mau ngaji. Cuman gara-gara nggak pakai seragam. Oleh karena itu, ambillah cara yang bijak. Apa cara yang bijaknya? Berikan sesuatu sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Sekian, nggak usah pakai dalil itu mah. Masya Allah. Baik, terima kasih ya Haji Sumarno Syafi'i, Ustaz Riza Muhammad. Terima kasih atas tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari apa yang dikatakan FOMO atau fear of missing out, yaitu kita takut atau khawatir atas ketertinggalan, tidak ikut tren, kemudian khawatir tidak ikutan gaya. Nah, semoga kita terlindung dari hal-hal demikian dan menomorsatukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan juga hikmah apa yang disampaikan dari guru-guru kita. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, website kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan serta mewakili kru bertugas, dan juga acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita tutup majlis pengajian Damai Indonesiaku kita dengan membacakan doa. Moga-moga Allah berikan kita taufik dan hidayah, ridha dan inayah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman dan Islam, hidup kita diberikan kemudahan, jalan rezeki kita diberikan kelancaran, dan moga-moga kita mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqi ala nahya wa aliyan namut wa bi anuba'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Fabi rahmatillahi wa bi karami innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma amnun alaina bi sifail ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaika wa husna dhanni bik wamnun bi kulli ma yuqarribuna ilaika zulfa ya arhamar. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa liman haqqun alaina wa li muallimina al-hadirin wal ghaibin wa li kafatil muslimin ajma'in. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekian dan demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.